Halo teman-teman semua, sekarang kita bahas ya dan berdiskusi tentang spektrofotometer inframerah atau IR teman-teman. Kita mulai aja. Jadi untuk spektrofotometer IR ini dia itu jenis vibrasinya jenis interaksinya adalah vibrasi teman-teman ya atau getaran ya, bergetar si ikatannya. Hal ini dikarenakan pada spektrofotometer inframerah ini adanya momen dipol teman-teman pada ikatan maupun pada molekul tersebut teman-teman ya, momen dipol. Jadi untuk yang tidak punya momen dipol atau momen dipolnya itu sama dengan 0, itu tidak bisa dideteksi dengan instrumen ini gitu. Nah untuk biasanya untuk pembacaan sendiri itu bukan berdasarkan panjang gelombang teman-teman ya. Di sini dia diubah menjadi namanya bilangan gelombang atau namanya seperlambda teman-teman. Jadi satuannya itu adalah cm pangkat min 1. Itu dari 4000 cm pangkat min 1 sampai dengan 400 cm pangkat min 1 dalam bilangan gelombang namanya ya. Wave number atau bilangan gelombang. Nah selanjutnya ini untuk output dari instrumen IR sendiri. Untuk daerah 4000 sampai 1500 itu disebutnya adalah region atau daerah gugus fungsi namanya, daerah gugus fungsi. Daerah gugus fungsi. Dan untuk 1500 sampai 500 itu disebutnya adalah daerah sidik jari atau fingerprint namanya teman-teman. Nah, yang paling terlihat kalau di IR ini, nah IR itu biasanya untuk analisis kualitatif teman-teman ya atau identifikasi, bukan mengukur jumlah, jarang sekali digunakan untuk mengukur jumlah atau kuantisasi. Jadi yang paling kelihatan itu kalau di instrumen IR ini adalah daerah yang gugus fungsi, yaitu daerah 4000 sampai 1500. Untuk daerah sidik jari bisa terlihat, cuman agak sulit karena di sini lumayan banyak puncaknya nih, puncak ke bawah ya. Kalau misalnya di spektro UV vis itu kan dia puncak ke atas ya. Kalau di IR itu dia puncak ke bawah teman-teman. Jadi dilihatnya dari transmitan gitu, bukan absorbansi gitu. Di sini absorbansi berarti dia makin negatif nih, makin ke bawah nih karena dilihat dari transmitannya gitu. Nah, di sini terlihat kalau misal di contohnya ini dia punya ikatan CH sama gugus fungsi CO atau karbonil, teman-teman. Nanti kita bahas kenapa dia seperti itu. Nah, terus selain tadi ada momen dipol, vibrasi ini itu bisa diukur atau dihitung dengan menggunakan hukum Hooke. Ini salah satu hukum fisika, teman-teman ya. Salah satu hukum fisika di mana V topi ini atau V dengan tanda ini adalah namanya bilangan gelombang, teman-teman. Dia itu dapat dihitung dengan cara menghitung V per C, atau kalau misalnya kita jabarkan itu sama dengan 1/2 pi dikali dengan akar K dibagi dengan mu, di mana K itu adalah nilai kekuatan ikatan. Nanti makin kuat ikatannya makin besar nilai K-nya. Terus mu itu adalah massa reduksi. Massa reduksi itu bisa dicari dengan cara otomatis kalau misalnya IR itu kan dia ada 2 atom ya teman-teman ya. Berarti ada massa atom pertama dikali massa atom kedua dibagi dengan massa atom pertama ditambah massa atom kedua. Ini adalah nilai dari mu teman-teman. Nah nilai K tadi atau nilai kekuatan ikatan itu dia makin kuat ikatannya, makin banyak. Maksudnya makin kuat itu makin banyak berarti ya. Ada ikatan rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3. Dia itu makin besar nilai K-nya. Di sini contohnya untuk ikatan tunggal itu nilai K-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 5 gram per detik. Untuk ikatan rangkap 2 itu 10 kali 10 pangkat min 5 gram per detik. Untuk ikatan rangkap 3 itu 15 kali 10 pangkat 5 gram per detik. Nah, kalau kita sudah mengetahui nilai K, kita tahu nilai massa reduksinya, otomatis kita bisa tahu nilai panjang gelombang dari masing-masing ikatan atau gugus fungsi pada bisa kita prediksi gitu.
bilangan gelombang pada frekuensi IR ini gitu. Contohnya kita mau memperkirakan frekuensi vibrasi stretching ya. Vibrasi stretching, nanti vibrasi kita lihat stretching itu seperti apa. Vibrasi stretching dari ikatan CH, teman-teman. Kita lihat. Nah, coba kita perkirakan nilai frekuensi atau bilangan gelombang, teman-teman ya. Wave number centimeter pangkat min 1 dari ikatan C dan H. Ini salah, teman-teman ya. Yaitu bukan pangkat min 5 ya, tapi 5 kali 10 pangkat 5. Dan ini juga bukan detik pangkat min 2 nih, tapi detik pangkat min 1 ya. Nah, setelah kita hitung ini 1/2 pi dikali C ya kan, dimana C itu adalah kecepatan gelombang cahaya, 3 kali 10 pangkat 10 cm per detik dikali dengan akar K dibagi dengan massa tereduksinya ya. Itu didapatkan nilai bilangan gelombangnya adalah 3032 cm pangkat min 1 untuk vibrasi CH, teman-teman. Dimana kalau misalnya nanti pada IR itu pada daerah 2850 sampai dengan 3000. Berarti tidak berbeda jauh ya antara nilai perhitungan hukum Hooke dengan nilai realnya atau sebenarnya, seperti itu, teman-teman. Nah, ini sekedar peninjauan ya atau sekedar pengingat. Jadi untuk ikatan lebih kuat, jadi nilai K-nya lebih besar, teman-teman ya. Tadi sudah kita lihat, makin besar nilai K, dia itu makin besar pula pengalinya gitu. Maka massa reduksinya itu akan bertambah. Contohnya di sini, maka hasilnya itu nanti berakibat pada lebih besarnya si bilangan gelombang. Dimana kalau kita lihat nih, pada ikatan C dengan C, kalau misalnya ikatan tunggal itu bilangan gelombangnya 1000, teman-teman, cm pangkat min 1. Kalau ikatan dia rangkap itu 1600 cm pangkat min 1. Kalau di ikatan rangkap 3 itu 2200 cm pangkat min 1. Jadi kalau ikatan lebih kuat, nanti akibatnya itu dia punya bilangan gelombang yang lebih besar, teman-teman ya. Ini juga sama nih antara ikatan CH ya. Kalau misalnya CC dengan H itu dia bilangan gelombangnya 2900 cm pangkat min 1. Kalau dia punya ikatan rangkap 2 ya, CC itu dengan H itu 3100, dan kalau dia ikatan rangkap 3 itu dia punya bilangan gelombang 3300 pangkat cm pangkat min 1 gitu. Jadi makin kuat ikatannya, dia bilangan gelombangnya makin besar ya, karena nilai K-nya juga makin besar. Terus yang kedua, itu untuk atom yang terikatnya lebih berat, berarti massa atomnya lebih berat ya, AR-nya lebih tinggi, itu nilai M-nya bertambah. Nilai M ini nanti berpengaruh ke massa reduksi ya. Akibatnya massa reduksinya itu berkurang, teman-teman. Jadi untuk atom yang terikat dengan C, misalnya dengan C ya, dia massa atomnya lebih besar, dia itu akan menghasilkan bilangan gelombang yang lebih kecil gitu. Contohnya di sini CH, dia itu punya bilangan gelombang 3000 cm pangkat min 1, CC itu punya 1000 cm pangkat min 1, CL nih, CL itu dibanding C itu dia punya M atau massa atom yang lebih besar kan. Akibatnya nanti dia punya bilangan gelombang yang lebih kecil gitu. Di sini CCL itu 800 cm pangkat min 1, CBR 550 cm pangkat min 1, dan CI itu kira-kira about 500 cm pangkat min 1. Ini jadi berbanding terbalik, teman-teman ya. Kalau ikatannya lebih kuat, itu nanti bilangan gelombangnya itu dia lebih besar ya. Kalau misalnya dia atomnya lebih berat, dia itu nanti bilangan gelombangnya itu berkurang atau lebih kecil, teman-teman. Nah, di sini tadi sudah kita bahas ya, kalau misalnya dia ikatan lebih kuat, dia itu makin besar ya kan bilangan gelombang. Di sini contohnya CC itu di daerah 1000 ya kan, teman-teman. Kalau misalnya dia pangkat rangkap 2 itu daerah 1500 sampai 1700 ya kan. Kalau dia pangkat 3 dia itu daerah 2000 sampai 2500. Sama dengan CO di sini nih. Kalau dia ikatan cuma 1, rangkap 1, dia itu daerah 1000 sampai 500.
Kalau dia rangkap 2, dia itu daerahnya 1500 sampai 1700 ya kan. Nah, CN juga sama nih. Kalau dia rangkap 1, dia itu daerah 1000 sampai 500. Kalau dia rangkap 2, makin naik. Kalau dia rangkap 3, makin naik. Nah, ini sama seperti tadi ya. Jadi dia yang tergantung itu dari kekuatan ikatan yang pertama. Dari kekuatan ikatan. Terus yang kedua itu nilai panjang gelombang, nilai bilangan gelombang itu tergantung dari atom yang terikat ya. Kalau kekuatan ikatan makin kuat ikatannya, berarti dia makin besar bilangan gelombangnya. Kalau atom yang terikat, makin berat atom yang terikat, dia makin kecil bilangan gelombangnya, seperti itu. Ini sama, masih sama. Nah, ini adalah bentuk vibrasinya ya. Jadi ada 2 vibrasi, ada vibrasi stretching namanya teman-teman, sama vibrasi yang namanya bending. Untuk stretching ada 2, ada yang simetris, asimetris. Untuk bending itu ada in plane rocking, ada in plane skisoring, ada out of plane wedging, sama out of plane twisting. Jadi totalnya ada 6 vibrasi teman-teman. Dasarnya seperti itu ya. Nah, ini adalah instrumentasi dari spektrofotometer IR. Di sini adalah spektrofotometer IR yang jenis FTIR teman-teman ya. Di mana ada tambahan perbedaan di bentuk ini ya nih, choppernya di sini nih. Bentuk optiknya gitu. Jadi di sini ada sumber cahayanya, nanti masuk ke dalam sampel dan difference di situ. Nah, bedanya sama UV vis, dia itu monokromatornya ada di belakang. Jadi setelah sampel gitu. Baru nanti si vibrasi ini dalam bentuk output bilangan gelombang dibaca oleh detektor ya. Nah, di sini aplikasinya. Jadi untuk yang spektrofotometer IR ini khusus biasanya untuk analisis kualitatif ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat adalah contoh dari molekul ini benzena ya. Benzena atau metil benzen teman-teman nih. Metil benzen C6H5CH3. Metil benzen ya, seperti ini ya bentuknya. Kalau dari bentuk strukturnya itu berarti dia ada ikatan CC ya kan teman-teman. Ada ikatan C rangkap 2 berarti ya. C rangkap 1. Terus ada ikatan C dengan A teman-teman. Nah, tadi kita sudah lihat kalau misalnya CC itu dia ada di bilangan gelombang sekitar 1500 sampai 1700 ya. Ini ya teman-teman ya, ada. Terus CH itu ada di bilangan gelombang sekitar 2500 sampai 3000 ya. Berarti yang ini teman-teman nih, ini yang CH. Ini ada tambahan lagi kalau misalnya ada aril teman-teman nih, sama dengan CH sebenarnya. Tuh. Seperti itu. Lanjut lagi, ini adalah bentuk struktur dari senyawa keton teman-teman ya. Kalau misalnya kita jabarkan, berarti ikatannya adalah ikatan CO, ya kan? Ini CO. Ada ikatan CH ya, teman-teman. Untuk CO, tadi sudah kita bahas, dia itu berada pada bilangan gelombang sekitar 1500 sampai 1700 ya. Nah, di sini ada ikatan CO-nya. Sama untuk ikatan CH-nya itu ada di antara bilangan gelombang 2500 sampai 3000 ya. Ini untuk ikatan atau vibrasi dari CH, teman-teman. Seperti itu. Nah, lanjut lagi, ini adalah struktur senyawa dari senyawa alkohol, teman-teman ya. Di sini adalah berarti 2 propanol, teman-teman nih. 2 propanol. Kalau kita jabarkan, itu berarti yang ada adalah ikatan CH ya, teman-teman. Yang pertama, ada ikatan COH, teman-teman, seperti itu. Untuk CH itu tadi ada di daerah panjang bilangan gelombang 2500 sampai 3000 ya. Nah, ini adalah ikatan dari CH-nya. Untuk OH-nya itu ada di sekitar 3000 sampai 3500. Ini adalah ikatan OH, teman-teman. Untuk ikatan OH itu sangat khas, teman-teman ya, dia ya. OH itu sangat khas. Itu seperti ini bentukannya, nggak lancip gitu. Agak berbentuk gunung seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada juga tadi CO-nya ya. CO aja. Tapi ini agak susah untuk dideteksi teman-teman. Kita fokusnya ke yang daerah
fungsinya aja gitu. Nah, terus di sini adalah senyawa dari senyawa asam karboksilat, teman-teman nih. Berarti dia punya vibrasi CH yang pertama, terus ada CO, ya kan, karbonil, sama C yang berikatan dengan OH, teman-teman ya. Untuk CH tadi ada di daerah 2500 sampai 3000 ya, benar ada. Untuk CO itu daerah 1500 sampai 1700 ada juga di sini, teman-teman. Daerah terus ya. 2500 sampai 3000 cm pangkat min 1. CO itu adalah 1500 sampai 1700 cm pangkat min 1, dan OH itu daerah 3000 sampai 3500 cm pangkat min 1. Nah, di sini juga dibahas nih, kalau misalnya CO stretching ya, yang rangkap atau karbonil itu daerah 1700. Kalau misalnya OH itu daerah 3400 sama CH di sini 1. Nah, terus yang terakhir ini adalah bentuk senyawa dari ester, teman-teman ya. Berarti dia punya vibrasi pertama CH ya, yang pertama. Terus ada karbonil juga. Gitu. Terus ada namanya OCH3 ya, tapi OCH3 itu agak susah ya dilihat ya. Agak susah dilihat. Jadi ada dua aja nih. Pertama CH sama CO. Untuk CH sendiri berarti daerah ini ya. 2500 sampai 3000 ya. Di sini ada nih vibrasinya CH. Ini adalah CH, teman-teman. Terus untuk yang CO tadi daerah 1500 sampai 1700 ya. Untuk yang CO, teman-teman, CO rangkap ya atau karbonil. Nah, untuk CO yang ini agak susah ya, kita abaikan aja. Tapi sebenarnya bisa dilihat juga sih seperti itu. Oke teman-teman, jadi gitu aja untuk pembahasan spektrofotometer IR. Semoga diskusi dan materi kali ini bermanfaat. Terima kasih.